Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya sama Bu Yeni hari ini. Nah, sebelum belajar jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Nah, sebelum belajar jangan lupa siapkan dulu buku paket, LKS dan tematik A-nya ya, buku tulis tematik A sama alat tulisnya. Nah, sebelum belajar, Ibu memberitahu ya, besok itu jadwalnya pengumpulan tugas. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Terus tugas posternya juga dikerjakan. Nah, untuk besok kalian tatap muka ataupun tidak di sekolah nanti akan diinformasikan kembali ya melalui grup kelasnya masing-masing. Nah, hari ini kita kan tematiknya di hari Rabu itu ada 3 kali pertemuan, yaitu di jam pertama, di jam ketiga, dan di jam yang kelima, diselingi oleh tilawati dan tahsin dan tahfiz ya. Maka dari itu kalian harus simak dulu video dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham materi hari ini. Nah, kemarin kita hari Senin sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 4. Nah, hari ini kita subtema 4-nya pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita akan belajar tentang bunga dan umbi-umbian ya. Bunga itu adalah salah satu bagian dari tumbuhan ya. Dalam tumbuhan itu ada bunga, ada apa lagi? Ada biji, ada buah, ada daun, ada akar, ada batang. Nah, bunga itu adalah salah satu dari tumbuh-tumbuhan. Ya, nah kemarin hari Senin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara alami ataupun buatan, terus dengan tunas ataupun dengan mencangkok, terus belajar apa lagi? Bagian-bagian pada biji. Nah, hari ini belajar tentang bunga. Bunga itu juga di setiap negara memiliki ciri khas atau karakteristik pada bunganya. Contoh kalau di Belanda itu bunganya adalah bunga tulip, ya. Nah, kalau di Inggris itu biasanya dia ciri khasnya adalah bunga mawar. Kalau di Indonesia itu adalah bunga puspa ya, atau bunga anggrek bulan ataupun puspa langka, yaitu yang disebut dengan bunga Rafflesia arnoldi ya. Nah, bunga Rafflesia arnoldi itu yang ini ya. Ini adalah ciri dari bangsa Indonesia. Nah, di halaman 163 ini kerajinan mozaik, yaitu kemarin kita sudah belajar ya mozaik itu apaan. Nah, lanjut di halaman 164 ini tentang manfaat dari tumbuhan ya. Tumbuhan bunga ini banyak manfaatnya, yaitu salah satunya untuk menghias ruangan, setiap sudut ruangan, karena dia memiliki warna yang beraneka ragam, bentuk yang beraneka ragam, terus bisa mengharum ruangan. Terus juga apalagi, kalau pada bunga melati biasanya digunakan untuk acara pernikahan ya, ataupun juga bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian bunga untuk acara bela sungkawa ya, atau turut berduka cita ya. Jadi bunga itu banyak sekali manfaatnya. Nah, lanjut di halaman 167 ini pembelajaran 4 kita akan belajar umbi-umbian. Nah, umbi-umbian ini adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan, juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbinya ada umbi apa saja? Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar ya. Bisa kalian baca-baca di halaman 167. Nah, halaman 169 ini ada umbi batang, contohnya singkong. Nah, singkong ini bisa diambil singkongnya, terus batangnya bisa digunakan untuk kita bermain ataupun olahraga, yang ada di halaman 170 ya. Yang di halaman 171 ini berbagai jenis umbi-umbian. Ada gambar apa tuh? Ada gambar singkong, ada gambar ubi, ada gambar kentang. Nah, umbi-umbi ini merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ya, umbi-umbi juga dapat diolah menjadi beraneka ragam makanan seperti kentang, bisa dibuat sayur ataupun perkedel ataupun lain sebagainya ya. Terus singkong juga bisa kita goreng, bisa kita buat combro, bisa kita bikin kolak ya, macam-macam. Ubi pun seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan di papan tulis ya. Perkembangbiakan pada umbi-umbian itu ada 3, yaitu pada umbi batang. Ya, pertama umbi batang. Umbi batang itu biasanya dia menyimpan cadangan makanannya itu di dalam batang. Nah, contohnya apa, Bu? Contohnya adalah tumbuhan wortel dan singkong. Ini adalah contoh dari umbi batang. Nah, selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis ini biasanya
menyimpan cadangan makanannya itu pada tunasnya. Pada tunasnya. Contoh dari umbi lapis adalah bawang ya. Seperti bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Nah, ini bawang-bawangan ini bisa kalian buktikan di rumah ya. Kalau memiliki bawang, kalian coba iris dibagi menjadi dua atau dipotong menjadi dua. Kalian akan menemukan lapisan-lapisannya. Nah, ini adalah golongan atau contoh dari tanaman umbi lapis ya. Nah, yang terakhir ada umbi akar. Umbi akar ini menyimpan cadangannya di dalam akar ya. Dia menyimpan cadangan di dalam akar. Cara perkembangbiakannya, contohnya apa tanamannya? Contohnya kentang. Terus apa lagi? Temulawak. Terus ada jahe, ada kunyit, ada talas, dan ada kencur atau biasa kalian temukan di bumbu dapur. Ya, bumbu dapur buat mamahnya pada masak ini biasanya dia itu adalah golongan umbi akar. Jadi tahu ya, tumbuhan umbi-umbian itu perkembangbiakannya dibagi menjadi 3, yaitu dengan batang, lapis, dan juga akar. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa setiap menghitung penjumlahan ataupun pengurangan itu berawal dari satuan atau bagian belakang. 5 ditambah 4 berapa? 9. 2 tambah 4, 6. 7 tambah 4 berapa anak-anak? 11. Simpan 1 di bawah dan simpan 1 di atas. Lanjut, 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3 berapa? 5. Nah, ini adalah hasil penjumlahan. Nah, sekarang kita kurangin atau pengurangan. 9 dikurang 5 berapa? 9 kurang 5 sisa 4. 6 dikurang 4 berapa? 2. 1 dikurang 1. Kalau hasil atasnya atau bilangannya sama-sama 1, terus bawahnya 1 ataupun atasnya 2, bawahnya 2, berarti dia habis. Berarti 0. 5 dikurang 2 berapa? 3. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, untuk tugas hari ini ya, untuk tugas hari ini adalah kalian buka buku tulis tematika menggambar umbi-umbian. Menggambar umbi-umbian kalian gambar di buku tulis tematika itu umbi batang 1, contohnya tanaman apa? Boleh wortel ataupun singkong. Terus gambar 1 lagi umbi lapis, boleh bawang merah, bawang putih ataupun bawang bombay. Terus gambar 1 lagi tentang umbi akar, boleh kunyit ataupun kentang. Jadi gambarnya ada 3 ya, salah satunya masing-masingnya diberikan 1 contohnya setiap umbi-umbian. Untuk tugas yang kedua itu tema 1 LKS halaman 57. Coba dibuka. Halaman 57 bagian atas, ayo kerjakan. Nomor 1 sampai nomor 5 penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang bagian bawah tidak usah, yang dikerjakan hanya bagian atasnya saja, langsung di LKS-nya. Paham ya? Untuk tugas hari ini ada 2. Nah, untuk besok jangan lupa jadwalnya pengumpulan tugas, dikerjakan tugasnya ya. Dan untuk tatap muka nanti akan Ibu informasikan kembali ya di grup masing-masing. Harus tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.